Puluhan sopir angkutan umum melakukan aksi mogok massal. Bahkan mereka mengintimidasi para sopir yang masih beroperasi guna menyuarakan tuntutan kenaikan tarif angkutan. Gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa juga dilakukan di Surabaya. Mereka menuntut penurunan harga BBM di depan kantor Wali Kota Surabaya. Polrestabes Semarang meringkus pelaku pencabulan kepada gadis di bawah umur. Ironisnya korban pencabulan adalah adik ipar pelaku. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Berita pertama datang dari Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di depan kantor Pemkot Surabaya. Mahasiswa sempat mendorong pagar untuk meminta wali kota menemui pendemo. Eri Cahyadi pun keluar menemui dan ikut menandatangani surat penolakan kenaikan BBM. Aksi penolakan kenaikan harga BBM masih terus bergulir. Sejumlah mahasiswa di kota Surabaya yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Pemkot Surabaya. Mahasiswa membawa sejumlah spanduk dan poster penolakan kenaikan BBM dan menilai bantuan sosial bukanlah solusi. Mahasiswa pun mendorong pagar kantor Pemkot yang dijaga petugas Satpol PP untuk meminta wali kota Eri Cahyadi menemui pendemo. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pun keluar gedung untuk menemui pendemo. Eri juga ikut menandatangani surat penolakan kenaikan BBM untuk dikirimkan ke pemerintah pusat. Kalau teman-teman ini tidak sepakat dengan kenaikan BBM, tolong berikan surat kepada saya. Nanti kita hantarkan berbarengan kepada pemerintah pusat. Jadi ini kita tanda tangani, kita hantarkan ke pemerintah pusat. Itu terkait dengan BBM. Yang kedua, pemerintah Surabaya tidak peduli mau naik BBM atau tidak. Karena hari ini kalau teman-teman mau lihat, seluruh aset pemerintah kota Surabaya sudah kita gunakan, dikerjakan oleh masyarakat Surabaya yang masuk ke dalam daftar masyarakat berpenghasilan rendah. Semuanya asetnya. Kalau adik-adik mau lihat yang ada di Kertajaya, Viaduk, itu yang bekerja orang MPR semuanya. Kita sudah latih pendapatannya dalam satu tempat itu 88 juta per bulan. Dari jualan yang tempat kita sediakan. Ada yang cuci mobil, semuanya dari MPR, dari adik-adik kita yang belum bisa mendapatkan pekerjaan untuk menambah penghasilan. Yang ketiga, yang kita lakukan untuk sentra wisata kuliner. Eri juga beranggapan saat ini Pemkot Surabaya telah menggunakan seluruh asetnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Dari Surabaya, Sultan As-Sauki, Lingkar TV, melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Minta kenaikan tarif pasca pemerintah menaikkan harga BBM, puluhan sopir angkutan di Batang, Jawa Tengah melakukan aksi mogok massal menuntut kenaikan tarif angkot. Massa juga melakukan penghadangan terhadap sopir angkot lainnya yang masih beroperasi, hingga mengakibatkan ratusan penumpang pelajar maupun warga yang tengah berniaga terlantar. Aksi para awak angkutan penumpang tersebut nyaris diwarnai aksi keributan sesama sopir, karena mereka memintarkan yang masih nekat beroperasi mengantar penumpang harus menurunkannya dan ikut aksi protes kenaikan tarif pasca BBM naik. Beginilah yang dilakukan puluhan sopir angkot di Batang pada Kamis siang di jalur Pantura Alas Roban. Mereka menghentikan secara paksa rekan-rekan mereka yang masih beroperasi mengangkut penumpang untuk segera bergabung dengan aksi mereka melakukan mogok massal. Sejumlah armada yang menolak ajakan aksi sempat dihadang dan diintimidasi oleh sopir angkot yang lain. Aksi ini mereda setelah aparat kepolisian menengahi dan mengajak mereka untuk bermediasi. Aksi massa ini dipicu karena pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan tak kunjung mengeluarkan surat edaran terkait kenaikan tarif sementara.
Kenaikan tarif ini diharapkan para sopir untuk menyesuaikan kenaikan harga BBM dan menghindari keributan dengan penumpang. Ya, ini biar penumpang tahu kalau BBM naik kan seharusnya tarifan naik gitu loh Pak. Terus? Nggak ayal-ayalan, nggak mau naik Pak penumpangnya itu loh. Iya seharusnya kan begitu teman-teman pada di sini semuanya ikut di sini loh Pak. Akibat kejadian ini ratusan penumpang dan anak sekolah terlantar. Petugas gabungan dari Polres Batang dan Dinas Perhubungan akhirnya mengevakuasi para penumpang untuk diantar sampai ke tujuan. Saya mau jualan entek, lah ini jualannya bis kuning. Terus? Tapi diturunin Diturunin. di jalan. Udah tahu, yang penting didonotok. Hanyongnya bingung mau jualan ini jualannya kepriye nek enggak dijual nanti enggak habis apa enggak pindang kerupuk. Enggak malah mau ditukaran wong do gelut-gelutan kok. Tadi sudah bayar Mboten bayar 1.000, mboten disuwuni bayar. Soke lah. Para awak angkutan terus bertahan dengan memarkirkan armada mereka di halaman kantor Dinas Perhubungan setempat. Masa mengancam akan melakukan mogok massal jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update tuh? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film Seno Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Webek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!
selanjutnya masih di kabar Indonesia. Melakukan pencabulan terhadap wanita di bawah umur, seorang pria di Kota Semarang diamankan unit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang. Setiap melancarkan aksi bejatnya, pelaku dengan sengaja merekam dengan telepon genggam miliknya sebelum akhirnya terbongkar oleh pihak keluarga korban. Tersangka DAS warga Semarang ini terpaksa harus berurusan dengan polisi. Pria 28 tahun ini ditangkap karena dilaporkan telah melakukan tindak asusila terhadap wanita di bawah umur dengan korban JP yang tak lain adik istrinya sendiri. Aksi bejat tersangka bermula saat mengetahui video korban dengan pacarnya di sebuah kos pada handphone milik korban. Korban yang ketakutan lantas meminta pelaku untuk tidak memberitahukan video tersebut kepada orang tuanya. Korban yang menumpang hidup dengan tersangka membuat tersangka dengan mudah melancarkan aksi bejatnya. Tidak hanya melakukan tindak asusila, tersangka juga mendokumentasikan aksi cabul sebagai koleksi pribadi. Ironisnya, perbuatan bejat dilakukan di rumah tersangka sejak September 2021 hingga Januari 2022. Jadi hubungan pelaku dengan korban adalah ipar. Jadi istri tersangka ini adalah kakak dari korban. Betul ya? Ya. Jadi kemudian yang menjadi unik dari peristiwa ini, yang pertama adalah korban ini di bawah umur 15 tahun. Dan yang kedua, beberapa kali dari proses pencabulan itu didokumentasikan. Aksi tersangka terhenti dan dilaporkan ke polisi setelah pihak keluarga korban mendapati video cabul di telepon genggam milik tersangka. Di hadapan polisi, tersangka mengaku merekam aksi bejatnya untuk dokumen pribadi. Mungkin seperti itu, Pak, tapi saya tidak ada niatan seperti itu. Oke, kalau tidak ada niatan, kenapa kamu lakukan? Kenapa kamu videoin? Kenapa kamu melakukan berulang kali? Lebih dari sekali? Itu terjadi sesudah itu, Pak. Nah, artinya kan peristiwa ini secara sadar kamu lakukan, toh? Iya, Pak. Alasannya apa, Mas? Tidak ada alasan, sebenarnya itu buat saya sendiri, buat pribadi saya sendiri. Oke, sejauh mana perbuatanmu terhadap korban yang pernah kamu lakukan? Cuman setengah badan aja, Pak. Atas perbuatannya yang tidak terpuji ini, pelaku tidak hanya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara, namun juga diceraikan oleh istrinya. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Kita beralih ke Bandung, Jawa Barat, pemirsa. Kepolisian daerah Jawa Barat membagikan 7.000 paket sembako kepada pedagang pasar, sopir angkutan kota, dan para pengemudi ojek online. Bantuan sosial tersebut merupakan salah satu upaya kepolisian untuk meringankan beban masyarakat, usai pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Dimulai dari markas Polda Jawa Barat, polisi mengantarkan 7.000 paket sembako dengan sasaran warga masyarakat berbagai profesi. Ribuan paket sembako ini merupakan bantuan sosial masyarakat untuk meringankan beban ekonomi, terutama setelah adanya keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Sasaran penerima bantuan sosial ini merupakan para pedagang pasar, sopir angkutan umum, hingga para pengemudi ojek dalam jaringan. Pembagian ini dilakukan di beberapa titik di Kota Bandung. Di tiap lokasi, petugas membagikan ratusan paket sembako. Membludaknya antusias warga untuk mendapatkan paket sembako ini membuat banyak masyarakat tidak kebagian, sehingga terpaksa pulang tanpa membawa sembako. Pertama, terima kasih untuk Bapak Kapolrestabes Bandung telah memberikan bantuan bersembako ya, di tengah kenaikan BBM seperti ini sangat terasa ekonomi untuk ojol sangat terasa sekali untuk di jalan kan ya, semoga ini membantu ya. Sekali lagi terima kasih untuk Kapolrestabes Bandung. Merasa terbantu nggak? Sangat terbantu sekali ya di tengah kenaikan BBM seperti ini. Maka Polda Jawa Barat menyampaikan pembagian paket sembako ini diharapkan dapat menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di Jawa Barat.
karena di beberapa daerah masih banyak kelompok masyarakat yang menolak kebijakan pemerintah tersebut. Baik, hari ini Polda Jawa Barat beserta jajaran melaksanakan bantuan sosial kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan membawa berkah bagi kondisivitas Kamtipmas di wilayah hukum Provinsi Jawa Barat. Jumlah yang kita siapkan untuk seluruh jajaran sekitar 7.000 sampai 8.000 paket. Sasaran masyarakat yang ada di pasar, kemudian buruh, kemudian juga ojek online, ojek pangkalan, kemudian juga pengemudi angkutan umum, dan juga tukang-tukang parkir, serta masyarakat-masyarakat nanti yang di jalan kita temui membutuhkan itu akan kita berikan. Pembagian paket sembako ini dilakukan secara serentak di seluruh jajaran Polres yang ada di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat. Dari Bandung, Bobi Roska, Lingkar TV, melaporkan. Demikian kabar Indonesia. Saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.